Bab 385, Batu Yuan. Setelah membunuh Gu Changfeng, ekspresi sialan tidak goyah sama sekali. Sebagai seorang jenius tingkat ini bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung, tubuhnya bergetar, dan kembali ke ukuran anak kucing. Ia melompat ke bahu Lin Chen dan menatap sialan dengan mata terbelalak. Sialan melirik Lin Chen, tatapan rumit muncul di matanya. Di pemandian air panas di utara puncak Senjian, Lin Chen tanpa sengaja melihat payudaranya. Saat itu, sialan sangat marah dan ingin membunuh Lin Chen, namun akhirnya melepaskan Lin Chen karena kemunculan Guning. Tetapi meskipun dia melepaskan Lin Chen, dia merasa muak dengan Lin Chen di dalam hatinya, berpikir bahwa Lin Chen adalah seorang mesum dan hanya melihat vaginanya dengan sengaja. Tapi sekarang, jika Lin Chen tidak kebetulan lewat di sini, sialan akan mati di tangan Gu Changfeng. Yang paling penting adalah ketika Lin Chen bertarung dengan Gu Changfeng, meskipun Lin Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan pada awalnya dan bahkan mungkin dibunuh oleh Gu Changfeng, dia tiba-tiba menyadari niat pedang penghancur tingkat kedua dan kekuatannya meningkat pesat. Gu Changfeng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Perlu dicatat bahwa Gu Changfeng adalah seorang pejuang di puncak alam Dao sejati. Kekuatan prajurit pada tingkat budidaya yang sama dibagi menjadi tingkat ketiga, keenam dan kesembilan, belum lagi tingkat budidaya Lin Chen dua tingkat lebih rendah dari Gu Changfeng. Lin Chen tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dalam hal bakat dan kekuatan, dia tidak kalah darinya, dan bahkan lebih kuat darinya. Ketika dia berada di utara puncak pedang ilahi, alasan mengapa Lin Chen ditekan dan dipukuli oleh sialan adalah karena dia hanya menggunakan sedikit kekuatan dan tidak berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, hasilnya akan menjadi seperti yang dikatakan Lin Chen. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Tidak mungkin bagi sialan untuk membunuh Lin Chen. Sialan berdiri di sana dan memandang Lin Chen dan beruang kecil dengan ekspresi rumit, tetapi Lin Chen bergerak dan muncul tepat di samping tubuh Gu Changfeng, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk membungkus tubuh Gu Changfeng. Orang ini berada di puncak alam Dao sejati. Statusnya di keluarga Gu harusnya tinggi, dan dia harus memiliki banyak harta, gumam Lin Chen. Bunuh orang dan rebut harta. Sekarang kamu telah membunuh orang, bagaimana mungkin kamu tidak menyita harta? Dari awal berdirinya Sekte Tianji hingga sekarang, setiap kali membunuh musuh, Lin Chen akan meluangkan waktu untuk mencari harta karun di tubuh lawan. Meski ada beberapa hal yang mungkin tidak berguna bagi dirinya sendiri, jika digantikan dengan batu spiritual, mereka dapat dianggap cukup berharga, mahal. Sialan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit kesal ketika dia melihat Lin Chen bahkan tidak melihatnya dan hanya mencari harta karun. Penampilan sialan sangat cantik, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa dia sebanding dengan peri di langit, tapi dia pasti cantik dan harum. Dengan wanita cantik di depannya, dia bahkan tidak menangkap Lin Chen. Mata. Engah. Sedikit suara terdengar, dan cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di tangan Lin Chen, yang ditemukan dari tubuh Gu Changfeng. Setelah menemukan cincin roh penyimpanan, dia mengangkat kepalanya dan menatap sialan. Melihat wajahnya yang sedikit dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kenapa, Nona Xia masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan ingin membunuhku sekarang?" Sialan tertegun, kenapa dia tiba-tiba marah? Terakhir kali orang ini melihat tubuh gioknya, dia terlihat seperti orang mesum, tapi sekarang dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Titik. Apa yang ada di dalam cincin penyimpanan ini? Tanpa disadari, pikiran batin sialan tentang Lin Chen berubah. Lin Chen tampaknya tidak mesum seperti yang dia bayangkan. Lin Chen tidak banyak berpikir. Setelah dia mengangguk sedikit, kekuatan jiwanya bergerak dan dia dengan mudah memasuki ruang dalam cincin penyimpanan ini. Cincin penyimpanan ini memiliki kualitas tertinggi, dan ruang di dalamnya sangat luas. Ada banyak hal. Hatinya bergerak, dan semua benda di dalamnya segera dikeluarkan. Hancur. Sejumlah besar batu spiritual muncul di depan Lin Chen dan sialan. Tumpukan Lin Chen ini penuh dengan energi spiritual. Setidaknya itu adalah batu spiritual kelas atas. Jumlahnya setidaknya ada puluhan ribu. Saat tumpukan batu spiritual ini muncul, energi spiritual yang sangat kaya dari langit dan bumi berkumpul di sini. Ho-ho. Energi spiritual yang kaya membuat badai kecil bersenandung dengan nyaman. Setiap kali ia bernafas, ia dapat menghirup sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi, lalu mengubah dan memurnikannya untuk digunakan sendiri. Batu spiritual dibagi menjadi rendah tingkat, tingkat menengah, tingkat tinggi dan sangat langka kualitas tertinggi. Semakin tinggi tingkatan batu spiritual, semakin kaya energi spiritual langit dan bumi yang dikandungnya, dan paling cocok untuk budidaya. Batu spiritual yang beredar di yang ada di pasaran pada umumnya adalah batu spiritual tingkat rendah. Bahkan jika digunakan untuk budidaya, mereka hanya dapat digunakan untuk budidaya. Hanya pejuang di alam pemurnian tubuh yang akan menggunakan batu spiritual tingkat rendah.
Jika mereka adalah pejuang tingkat menengah lainnya di alam Dao sejati, mungkin agak enggan menggunakan batu spiritual bermutu tinggi untuk berlatih. Bagaimanapun, energi spiritual dari batu spiritual bermutu tinggi sangat kaya, kecuali jika mereka berada di puncak alam Dao sejati atau di atas. Sebagai seorang pejuang, prajurit lain yang menggunakan batu spiritual bermutu tinggi untuk berlatih takut tubuh mereka akan meledak dan mati. Lin Chen berbeda. Lin Chen memiliki kehalusan dan pemurnian Xiao Ding. Meskipun budidayanya hanya di tengah tahap alam Dao sejati, jika dia berlatih dengan batu spiritual bermutu tinggi, sama sekali tidak akan ada pertanyaan Lin Chen memiliki ide ini di masa lalu, tetapi sayangnya batu spiritual bermutu tinggi tidak begitu mudah didapat. Dia tidak menyangka bahwa cincin roh penyimpanan tetua kuno ini berisi puluhan ribu batu spiritual bermutu tinggi. Puluhan ribu batu spiritual bermutu tinggi, batu itu setara dengan 1 juta batu spiritual bermutu rendah. Melihat Lin Chen sedikit bahagia ekspresinya, Sialan berkata, batu spiritual bermutu tinggi ini tidak ada gunanya bagiku. Jika kamu menginginkannya, itu milikmu. Faktanya, sebagian besar penghargaan untuk berurusan dengan Gu Changfeng adalah milik Lin Chen. Dia tidak punya masalah jika Lin Chen mengambil lebih banyak barang. Lin Chen sedikit mengangguk, melambaikan tangannya, dan melihat bahwa semua puluhan ribu barang bermutu tinggi batu spiritual disingkirkan. Dengan batu spiritual bermutu tinggi ini, setidaknya selama setengah tahun, ia tidak perlu khawatir kehabisan ramuan dan batu spiritual untuk budidaya. Setelah mengumpulkan batu spiritual bermutu tinggi, jumlahnya lebih sedikit. Benda-benda di tanah. Hanya tersisa beberapa bagian yang terlihat sangat halus dan memancarkan batu dengan cahaya lembut dan nafas lembut, serta beberapa senjata asli dan beberapa buku rahasia. Ini adalah batu Yuan tingkat rendah. Sialan terkejut saat melihat batu dengan cahaya lembut dan aura lembut. Itu adalah batu Yuan tingkat rendah. Mungkinkah itu memiliki fungsi dalam budidaya prajurit? Hati Lin Chen tergerak. Setelah percakapan sebelumnya, dia juga tahu bahwa Sialan adalah seorang putri dari kerajaan suci Yongtai. Kerajaan suci Yongtai setara dengan sebuah domain, dan kekuatannya begitu besar. Sebagai putri suatu negara, Sialan memiliki status terhormat dan visi yang luas. Luas, tetapi bahkan Sialan tidak bisa tidak berbisik tentang batu ini, saya khawatir itu bukan harta biasa. Mirip dengan batu roh, batu Yuan juga merupakan kristal batu yang mengandung energi, namun energi yang terkandung dalam batu roh adalah energi spiritual. Energi yang terkandung adalah vitalitas. Vitalitasnya lebih ganas daripada energi spiritual. Untuk pejuang biasa, jika Anda menghirup sedikit pun, Anda akan meledak dan mati, yang sangat berbahaya. Sialan memandangi batu Yuan dan berkata, untuk berlatih menggunakan batu Yuan, setidaknya kamu harus menjadi pejuang Yuan Realm untuk melakukan ini. Selain itu, ketika prajurit dengan tingkat budidaya di atas alam Bao Yuan berdagang, mereka juga berdagang dengan batu Yuan. Namun, batu Yuan jarang terjadi, jadi satu batu Yuan tidak dapat dibeli meskipun nilainya jutaan batu roh. Pejuang alam Zendao biasa paling banyak pernah mendengarnya, dan tidak mungkin untuk melihat batu Yuan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tetua keluarga Gu akan memiliki beberapa batu Yuan di tubuhnya. Batu Yuan sangat berharga. Ini adalah mata uang perdagangan bagi para pejuang di atas alam Bao Yuan. Untuk menggunakan batu Yuan untuk berlatih, Anda setidaknya harus alam Bao Yuan. Lin Chen telah berlatih sampai batas tertentu dan memiliki pemahaman tertentu tentang alam seni bela diri. Sama seperti senjata asli hanya bisa asli. Hanya prajurit alam Zendao yang telah sepenuhnya mengubah Qi menjadi esensi nyata yang dapat mengaktifkan hal yang sama. Banyak hal harus mencapai tingkat tertentu sebelum dapat digunakan. Setiap bidang seni bela diri memiliki keajaibannya. Yuanqi mengandung vitalitas langit dan bumi. Yuan Qi jenis ini lebih kejam daripada energi spiritual. Hanya prajurit alam Bao Yuan yang dapat menyerap dan memurnikannya. Prajurit di bawah alam Bao Yuan yang berlatih dengan batu Yuan setara dengan mencari kematian. Satu-satunya cara adalah meledak dan mati. Batu Yuan berbeda dari batu roh, meskipun tripod kecilku dapat memurnikan dan memurnikan energi spiritual langit dan bumi, dan itu juga harus efektif pada vitalitas, tetapi energi keduanya adalah berbeda. Saya khawatir bahkan setelah dimurnikan dengan tripod kecil, saya tidak akan mampu menyerap vitalitas batu asal. Lin Chen berpikir dalam hati bahwa dia tidak mengetahui fungsi spesifik dari batu Yuan, tetapi dibandingkan dengan batu roh, keduanya bukanlah energi yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, kecuali budidaya Lin Chen menerobos ke alam Bao Yuan, dia mungkin tidak bisa menyerapnya. Vitalitas dalam batu Yuan. Batu Yuan sangat berharga, kamu harus bisa menggunakannya di masa depan. Sialan melirik Lin Chen dan berkata, sebagai putri kekaisaran yang sebanding dengan suatu wilayah, Sialan pasti memiliki batu Yuan di tubuhnya. Oleh karena itu, di mata Sialan, batu Yuan ini hanya pada tingkat yang sangat berharga dan tidak cukup. Dia merasa terharu. Lin Chen mengangguk dan tidak menolak.
Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan batu yuan di tanah, totalnya ada 6. Setelah melakukan ini, mata Lin Chen dan Sialan tertuju pada angka-angka di tanah. Senjata asli dan buku rahasia ada di sini. Senjata asli ini juga merupakan harta yang bagus, tetapi mereka sedikit berbeda dari pedang besar yang digunakan Gu Changfeng ketika dia bertarung dengan Lin Chen. Pada akhirnya, Lin Chen mengambil pedang itu. Pedang lebar, sementara Sialan mengumpulkan beberapa senjata asli yang tersisa. Meskipun pedang besar itu retak oleh serangan Lin Chen, selama pemurni senjata ditemukan dan disempurnakan sedikit, itu akan menjadi senjata asli teratas lagi. Meskipun beberapa senjata asli yang dimiliki Sialan diambil dalam kondisi baik, mereka agak berbeda dari senjata asli teratas. Setelah melakukan ini, satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh Gu Changfeng adalah beberapa buku rahasia. Kekuatan jiwa Lin Chen telah dilepaskan, menyelimuti sekeliling, dan tentu saja, juga membungkus buku-buku rahasia ini. Ada 5 buku rahasia di tanah. Terlihat bahwa buku rahasia ini seharusnya salinannya, dan kertasnya adalah jenis biasa. Juga karena itu, kekuatan jiwa Lin Chen dengan mudah menembus beberapa rahasia buku dan membacanya dengan seksama. Hah! Tiba-tiba, kekuatan jiwa Lin Chen memindai buku rahasia ketiga di tengah. Dia menemukan ada selembar kertas yang sangat tua terjepit di tengah buku rahasia ini. Hati Lin Chen tergerak. Dia membuka buku itu dan mengeluarkan kertas di tengahnya. Mudah untuk membedakannya. Ada beberapa peta rute yang digambar di kertas ini. Setiap rute diakhiri dengan titik merah. Namun, peta ini sepertinya adalah melewatkan sesuatu. Kelihatannya tidak lengkap. Peta yang tidak lengkap. Lin Chen mengangkat alisnya. Gu Changfeng adalah prajurit puncak di alam Dao sejati, jadi dia tidak akan meletakkan peta yang tidak berguna di cincin penyimpanan. Peta yang tidak lengkap ini, atau yang merah titik-titik di peta, saya khawatir itu mengandung beberapa rahasia. Ketika Lin Chen melihat peta, di sisi lain, Sialan menghela nafas ringan, membalikkan tangannya, dan menemukan peta yang sama tuanya. Tidak lengkap kertas muncul di tangannya. Bab 386, Lokasi titik merah. Peta ini. Sialan mengangkat matanya yang indah dan melihat peta yang tidak lengkap di tangannya dan peta yang tidak lengkap di tangan Lin Chen dengan sedikit terkejut. Kedua peta yang tidak lengkap itu tampak tua dan menguning, serta kertasnya sama persis. Hanya dengan melihatnya saja sudah terlihat bahwa peta yang ada di tangan mereka aslinya adalah peta yang sama, namun entah kenapa terpecah menjadi beberapa bagian. Saya mendapatkan peta yang tidak lengkap ini secara tidak sengaja setahun yang lalu. Saya tidak memperhatikannya saat itu. Saya hanya merasa bahan kertasnya aneh dan saya tidak dapat menghancurkannya dengan energi saya yang sebenarnya, jadi saya menyimpannya. Kata Sialan. Dia juga tidak menyangka Gu Changfeng juga memiliki peta seperti itu di tangannya. Orang dari keluarga Gu ini mempertaruhkan kehancuran keluarga Gu untuk berurusan denganku hanya karena peta ini. Mata Sialan berbinar. Anda harus tahu bahwa keluarga Xia adalah keluarga kerajaan dari wilayah suci Yongtai. Kekuatannya puluhan atau ratusan kali lipat dari keluarga kuno wilayah Wuyang. Kedua keluarga tersebut tidak berada pada level yang sama. Meskipun Sialan memiliki beberapa alasan kematian Gun Ning dan Gu He, alasan utamanya bukan lagi dia. Mengandalkan ini saja, tidak masuk akal bagi keluarga Gu untuk mengambil risiko besar dan ingin membunuhnya. Pemikiran sejenak mengungkapkan bahwa keluarga Gu ingin membunuh Sialan hanya setelah mengetahui bahwa Sialan memiliki peta ini dan alasan mengapa Gun Ning dan Gu He meninggal. Adapun mengapa Sialan diketahui memiliki peta di tangannya, banyak master formasi di benua Tianling yang dapat mengatur formasi untuk menyimpulkan banyak kejadian di masa depan. Jika ada ahli formasi yang ingin menyimpulkan peta di tangan Sialan, itu adalah tidak sulit. Sangat disayangkan keluarga Gu tidak menyangka bahwa alih-alih kehilangan peta di tangan Anda, mereka juga kehilangan master puncak alam Dao sejati dan peta lainnya. Lin Chen tersenyum ringan. Kali ini, keluarga Gu menderita kerugian besar. Seorang pejuang di puncak alam Dao sejati adalah master hebat di domain Wuyang. Pentingnya dia bagi sebuah keluarga terbukti dengan sendirinya. Namun, kali ini, dia mati di tangan Lin Chen dan Sialan. Lin Chen membandingkan peta di tangannya dengan peta di tangan Sialan. Sebagian besar bagian yang tidak lengkap dari kedua peta itu cocok satu sama lain dengan sempurna. Tiba-tiba, peta yang lebih jelas dari sebelumnya muncul di depan mereka berdua. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah setelah kedua peta ditempatkan bersama, masih ada satu sudut yang hilang, dan peta itu masih belum lengkap. Setidaknya ada 3 salinan peta ini, dan yang terakhir harus ada di tangan keluarga Gu. Lin Chen melihat peta yang tidak lengkap di tangannya, yang salah satu sudutnya hilang, dan berkata dengan sedikit cemberut. Masuk akal. Untuk mendapatkan peta di tanganku, keluarga Gu ingin membunuhku dengan cara apapun. Peta ini pasti sangat penting bagi mereka. Titik merah di peta harus menjadi tujuannya, kata Sialan. Peta ketiga, jika didapat oleh keluarga Gu, pasti ada di tangan Gu Changhong, kepala keluarga Gu.
Jika kita ingin mendapatkannya, peluangnya kecil. Gu Changhong, seperti Gu Changfeng, berada di puncak alam Dao sejati. Namun, kekuatan prajurit pada tingkat kultivasi yang sama juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Gu Changhong telah berada di puncak alam Dao sejati selama beberapa waktu. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos dan maju ke tahap awal alam Baoyuan. Dalam hal kekuatan, dia dapat dikatakan berada di alam Dao sejati. Penguasa di antara prajurit puncak jauh lebih kuat dari Gu Changfeng. Berurusan dengan Gu Changfeng, Lin Chen, Xialan dan Xiao Bao. Xiong masih bisa dibunuh jika dia bergabung, tetapi jika dia harus menghadapi Gu Changhong, yang beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lebih kuat dari Gu Changfeng, harapannya kecil. Xialan menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya tertuju pada peta di tangan Lin Chen. Hah, aku tahu di mana tempat ini, Xialan terkekeh. Di mana? Lin Chen sedikit terkejut. Peta lengkap dibagi menjadi beberapa bagian sehingga orang yang mendapatkan peta tidak dapat menemukan tujuannya. Sekarang mereka hanya mendapat 2/3 dari peta lengkap. Xialan dapat melihat lokasi tujuan secara spesifik. Itu tidak dapat dihindari. Itu juga agak mengejutkan. Wilayah Fenglei, Pegunungan Fenglei. Ketika saya datang ke wilayah Wuyang setahun yang lalu, saya melewati Pegunungan Fenglei. Saya pernah melihat puncak Gunung Niutu di sana. Ada suara mendengung yang datang dari puncaknya. Suara itu bisa membuat orang gelisah. Itu adalah salah satu area terlarang di wilayah angin dan guntur. Kata Xialan. Benua Tianling sangat besar, ada banyak hal, dan begitu pula, ada berbagai macam serangan aneh. Misalnya saat berada di Tanah Warisan, Lin Chen melihat serangan sonik Raja Tikus Pemakan Batu. Serangan ini dapat langsung menyerang jiwa. Jiwa adalah inti terpenting seseorang. Jika jiwa menghilang, orang tersebut secara alami akan mati. Suara aneh dan mengganggu yang keluar dari mulut Xialan mungkin sama dengan serangan sonik Raja Tikus Pemakan Batu. Meskipun peta ini belum lengkap, ada puncak Gunung Niutu tidak jauh dari titik merah di peta. Xialan menunjuk ke sosok yang tampak seperti kepala banteng di peta dan berkata, kecuali jika kebetulan ada puncak Gunung Niutu di tempat lain, jika tidak titik merah pada peta ini terletak di Pegunungan Fenglei. Tidak mungkin salah. Lin Chen sangat terkejut. Peta lengkap dibagi menjadi 3 bagian. Setelah mendapatkan 2 salinan, Xialan mengenali letak titik merah di peta, menurut saya itu kebetulan. Kalau begitu pergilah dan lihat. Lin Chen memandang Xialan. Keluarga Gu membayar mahal untuk mendapatkan peta yang lengkap. Titik merah di peta pasti mengandung semacam rahasia, yang sangat penting bagi keluarga Gu. Meskipun keluarga Gu tidak sebaik keluarga Xia di belakang Xialan, mereka masih merupakan keluarga besar dan kekuatan di wilayah Wuyang. Rahasia titik merah ini dapat menarik keluarga sebesar itu, tetapi semakin menarik keluarga Gu, artinya rahasia ini sangat penting. Xialan mengangguk sedikit. Dia juga sedikit penasaran sekarang. Rahasia apa yang dimiliki titik merah di peta ini yang membuat keluarga Gu begitu bersemangat untuk mengejarnya? Masalah kita belum selesai. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah aku mengetahui rahasia titik merah. Xialan mendengus, menghindar, dan terbang cepat ke arah wilayah angin dan guntur. Lin Chen menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Benar saja, wanita ini selalu siap untuk berselisih denganmu, lebih cepat daripada membalik-balik buku. Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi tiba-tiba dia mengerutkan kening padamu. Namun, Lin Chen juga tahu bahwa setelah melihat tubuh giok orang lain, alangkah baiknya jika dia tidak bisa menyerangnya begitu dia melihatnya. Ini juga menunjukkan bahwa kesan erotisnya di hati Xialan juga sedikit berubah. Ho ho. Beruang kecil telah memperhatikan Lin Chen dan Xialan menganalisis dan menganalisis. Pada saat ini, melihat sikap dingin Xialan terhadap Lin Chen setelah diskusi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram dengan nada bercanda. Anak kecil, apa yang kamu tahu? Lin Chen mengutuk, dan tian senyuannya bergerak, dan tubuhnya terbang ke udara, dengan cepat terbang menuju medan angin dan guntur. Mengenai Xialan, Lin Chen berkata, tidak ada pemikiran yang tidak perlu dalam benaknya. Terutama ketika dia melihat tubuh batu giok Xialan. Ini adalah tubuh batu giok pertama yang dilihat Lin Chen di benua Tianling. Bagian depannya cembung dan bagian belakangnya melengkung. Kulitnya jernih dan sangat halus. Itu bisa disebut sempurna. Namun, Lin Chen tidak pernah memaksakan sesuatu dalam masalah cinta, Xialan tidak tahu tentang Lin Chen, jadi dia tidak akan mempermalukan pihak lain. Menekan pikiran di dalam hatinya, Lin Chen mempercepat dan dengan cepat tiba di sisi Xialan. Titik. Kurang dari 1 jam setelah Lin Chen, Xialan dan Little Storm Bear pergi. Tempat di mana dia bertarung melawan Gu Changfeng. Huhuhuhuhuhu. 3 suara terobosan di udara terdengar, dan 3 lelaki tua berjubah putih datang ke tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat dan berhenti di udara.
Mereka bertiga melihat darah yang tersisa di tanah, mayat Gu Changfeng, dan lingkungan pertempuran yang kacau, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Tetua pertama, dia sudah mati. Bajingan, bajingan, bajingan. Ketiga orang itu berteriak dengan marah. Ketiga orang ini adalah tiga tetua yang diatur oleh keluarga Gu untuk mengepung dan menekan Lin Chen. Meskipun keluarga Gu adalah kekuatan besar di wilayah Wuyang, tidak banyak pejuang di puncak alam Dao sejati. Masing-masing dari mereka adalah pilar keluarga Gu, tetapi sekarang salah satu dari mereka sudah mati. Selain itu, Anda harus ketahuilah bahwa Gu Changfeng baru dalam masa puncaknya sekarang, dan tingkat kultivasinya masih sangat tinggi. Dengan ruang untuk perbaikan, mungkin ketika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat menerobos dan mencapai alam Baoyuan. Apa yang terjadi? Penatua Changfeng berada di puncak alam Dao sejati. Meskipun sialan memahami maksud pedang waktu dan memiliki kekuatan yang baik, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Penatua Changfeng. Dia menarik napas dalam-dalam, satu kata mereka dengan wajah pucat. Kabar yang mereka dapatkan adalah Gu Changfeng bertemu sialan di sini, dan kemudian berencana membunuh sialan untuk membalaskan dendam Gun Ning dan Gu He. Ngomong-ngomong, mereka mendapatkan peta di tangan sialan. Setelah membunuh sialan, dia kemudian akan berurusan dengan Lin Chen. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, dan tiba-tiba mendengus dan berkata, niat pedang penghancur. Bagaimana bisa ada maksud pedang penghancuran? Apa? Kemudian sialan, setelah tinggal di puncak pedang ilahi selama setahun, menyadari itu benar-benar mustahil untuk memahami maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancuran. Dua orang lainnya terkejut. Tidak mungkin bagi sialan untuk memahami maksud pedang penghancuran, tapi jangan lupa bahwa Lin Chen telah menguasai maksud pedang penghancuran. Orang yang berbicara di awal berkata, masih ada aura maksud pedang penghancuran. Sekitar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukannya. Ayolah. Lin Chen pasti pernah ke sini sebelumnya. Maksud Anda, Lin Chen dan sialan bekerja sama untuk membunuh Penatua Changfeng. Tetapi bagaimana ini mungkin, bahkan jika Lin Chen ada di sana dan bergabung dengan sialan, dia seharusnya tidak menjadi lawan dari Penatua Changfeng. Penatua Changfeng adalah master di puncak alam Dao sejati. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pokoknya, tidak ada keraguan bahwa Lin Chen telah ada di sini, ayo cepat beritahu kepala keluarga tentang hal ini. Gu Changfeng sudah mati, tidak peduli betapa sedihnya mereka, itu tidak akan membantu. Prioritas utama adalah menemukan Lin Chen, lalu membunuh dia dan membalas kematian semua orang di keluarga Gu. Segera, 1 hari perjalanan dari sini, Gu Changhong menerima berita kematian Gu Changfeng. Mati, Changfeng sudah mati. Ah! Gu Changhong merasa tertekan di dalam hatinya dan memuntahkan seteguk darah. Kematian kedua putranya, Gu Ning dan Furukawa, telah membuat Gu Changhong berang. Kini bahkan Gu Changfeng pun terbunuh. Perlu diketahui bahwa Gu Changfeng adalah paman dari Gu Ning dan Furukawa, serta saudara kandung dari Gu Changhong, namun sekarang dia sudah mati. Lin Chen, itu pasti Lin Chen. Dan wanita jalang itu sialan, jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin Ninger, Heir, dan Changfeng mati? Mata Gu Changhong memerah, bajingan. Lin Chen, sialan, jangan biarkan aku menangkapmu. Jika aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Hidup lebih buruk daripada kematian. 3 kerabat dekat meninggal berturut-turut. Saat ini, Gu Changhong telah lama kehilangan harkat dan martabat yang seharusnya dimiliki oleh sebuah generasi keluarga. Keagungan digantikan oleh amarah, keganasan dan kezaliman.